warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mencermati teks non-fiksi, siswa mampu menemukan pokok pikiran paragraf. 2. Dengan membaca teks non-fiksi, siswa mampu mengetahui apa itu rantai makanan. 3. Dengan mengamati gambar rantai makanan, siswa dapat membuat gambar rantai makanan pada ekosistem. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah naik delman? Nah, delman itu ditarik oleh kuda ya. Kalian tahu kuda itu makan apa? Ya, betul sekali. Kuda makan rumput dan tumbuhan lainnya. Coba perhatikan di sekitar rumahmu. Adakah hewan yang makan rumput atau tumbuhan lainnya? Ada ya? Apakah ada hewan di sekitar lingkunganmu yang makan selain tumbuhan? Ada ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Untuk mengetahui apa itu rantai makanan, marilah kita baca teks rantai makanan pada halaman 55. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks rantai makanan tadi, anak-anak pasti sudah tahu bahwa di setiap bacaan pasti terdapat pokok pikiran yang tertuang dalam setiap paragraf. Nah, dengan menemukan pokok pikiran, kita dapat mudah menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Bagaimana ya cara menemukan ide pokok? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragrafnya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, kita lihat dalam paragraf tersebut terdapat 4 kalimat. Untuk menemukan ide pokok, maka kita harus mencari kalimat utamanya. Inti dari paragraf tersebut ada pada kalimat yang mana? Nah, intinya ada pada kalimat nomor 4 ya, yang berbunyi, begitulah aktivitas anak-anak pada saat istirahat. Aktivitas anak-anak pada saat istirahat itu dijelaskan pada kalimat penjelas 1, 2, dan 3. Yang dilakukan anak-anak saat istirahat dari kalimat penjelas 1, yaitu anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. 2, ada sebagian anak yang bermain bola. 3, ada sebagian lagi yang bermain lompat tali. Jadi betul ya, kalimat utamanya ada pada kalimat nomor 4. Ringkasan kalimat utama itu dapat menjadi ide pokok. Kita lihat, ide pokok pada paragraf tersebut adalah, ya betul sekali, D. Aktivitas anak-anak saat istirahat. Nah, anak-anak, tugas pertama kalian berdasarkan teks rantai makanan yang ada pada buku halaman 55 sampai 56, tentukanlah ide pokok pada setiap paragraf. Nah, anak-anak, setelah menemukan ide pokok pada paragraf tersebut, anak-anak sudah tahu ya, apa itu rantai makanan? Pada rantai makanan, terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya.
Perhatikan contoh berikut ini. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dari proses fotosintesis. Produsen mampu mengubah energi dari energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Contoh, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau lainnya. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh, tikus, rusa, kelinci, belalang. Kemudian, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contoh, katak, ular, dan ayam. Kemudian konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contoh, singa, elang, dan harimau. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai yaitu cacing tanah, jamur, dan bakteri. Berikut adalah contoh rantai makanan. Nah, anak-anak, kalian sudah paham ya apa itu rantai makanan? Kalau kalian sudah paham, sekarang tugas kedua kalian, gambarlah rantai makanan. Pertama, tentukanlah dahulu ekosistemnya. Bisa ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Kemudian, gambarlah rantai makanan pada kertas HVS atau pada buku gambar kalian. Warnailah gambar tersebut semenarik mungkin. Nah, anak-anak, coba kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar menemukan ide pokok pada bacaan. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa itu rantai makanan. Dan yang ketiga, kita bisa menggambar rantai makanan pada suatu ekosistem. Sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pesan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.